Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surin wa ma'mul wa sulahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami'i usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala babu salatil kusufaini awil khusufaini lisyamsi wal qamari wal afsahu ayyuqala al-kusufu lisyamsi wal khusufu lil qamari. Al-aslu fiha qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa khabaru inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini kita lanjut bacaan kita babu sholatil kusufaini. Ini satu bab yang menjelaskan tentang sholat dua gerhana ya. Sholat kusuf ya. Ini ada yang mengatakan kusufai ini ya, pakai kaf. Kusufai ini berarti ya dua gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Awil khusufai ini, atau ada yang mengatakan khusufain. Khusufain berarti ya sama, itu bukan gerhana matahari dan bulan. Tapi wal afsahu ya, yang paling benar, yang paling bagus ayyuqala, ketika dikatakan itu al-kusufu lisyamsi. Jadi kalau gerhana matahari kusuf pakai kaf tuh. Kalau gerhana bulan khusuf pakai kha. Itu. Kalau ditanya ini sholat apa nih? Sholat kusuf, oh berarti gerhana matahari. Sholat apa nih? Khusuf, ya berarti sholat gerhana bulan. Walaupun dalam penyebutan kusufain ya, dua gerhana ya udah maklum tuh, gerhana bulan dan gerhana matahari. Tapi lebih menghususkan lagi ya, kusuf itu untuk gerhana matahari, khusuf pakai kha itu untuk gerhana bulan gitu. Jadi salat ketika terjadi gerhana tuh ya, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan tuh. Jadi sunnah hukumnya nanti. Al-aslu fiha, adapun asal ya, yang demikian itu daripada sholat gerhana, qauluhu ta'ala nih, firman Allah surah Fussilat ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. Nah, itu adalah sebagian daripada tanda-tanda gitu ya, bahwasanya malam, siang ya, lalu matahari, bulan itu. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari ya. Jangan engkau bersujud kepada matahari dan bersujud kepada rembulan ya, karena ada itu
Ya, ada orang yang menghamba ya, menyembah kepada matahari dan bulan ada. Gitu. Nah ini la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan engkau bersujud kepada matahari dan juga kepada rembulan. Wasjudu lillah alladzi khalaqahunna. Gitu. Tapi bersujudlah engkau kepada Allah, yang mana Allah lah yang menciptakan keduanya, yaitu menciptakan langit, menciptakan matahari dan bulan itu. In kuntum iyyahu ta'budun, ya. Ketika itu ya bahwasanya hanya kepadanya lah kita ngapain? Menyembah ya, kepada Allah. Jadi bukan kepada matahari, bukan kepada bulan. Jadi kalau ada orang ketika terjadi gerhana lalu dia sholat gerhana bulan misalkan, matahari ya dia sholat gerhana matahari, itu bukan lagi nyembah kepada matahari atau bulan, tapi apa? Sedang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu ngapain? Sholatlah dia, gitu, berdoa kepada Allah. Karena itu termasuk tanda-tanda kekuasaannya. Pasti ada apa? Ada sesuatu di balik tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Makanya yang kita minta, ketika ada tanda daripada kekuasaan Allah itu, kita minta kebaikan di dalamnya, gitu. Dalam hadis disebutkan ya, riwayat Bukhari dan Muslim, ini hadisnya sangat masyhur sekali berkenaan dengan terjadinya gerhana ya. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah kedua-duanya tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin. Dia tertutup itu terjadinya gerhana itu bukan karena matinya seseorang, wala li hayati, dan juga karena hidupnya seseorang. Gitu. Fa idza ra'aitum dzalika, jikalau engkau melihat yang demikian itu, artinya melihat gerhana, fasallu, maka salatlah engkau, wad'u, dan berdoalah. Hatta yankashifa ma bikum, sampai gerhananya itu hilang. Itu berarti kan ada apa tuh? Di dalam gerhana ada hikmah. Suruh ngapain kita? Doa. Ya, ada doa-doa yang mustajabah di situ. Nah, ini memang ketika di zaman Rasulullah itu terjadinya gerhana itu dihubung-hubungkan dengan matinya atau hidupnya seseorang. Ya, kalau pas ini terjadi gerhana memang ketika meninggalnya anak Rasulullah SAW dari istrinya Maria Kiptiyah. Ada anaknya laki-laki namanya Ibrahim. Ya, Ibrahim bin Muhammad. Ya, Ibrahim itu meninggal tuh. Jadi ketika Ibrahim bin Muhammad itu meninggal, itu apa? Gerhana. Nah, orang kafir bilangnya, no. Ya, katanya anak Nabi Muhammad itu meninggal, lalu terjadilah apa? Gerhana. Nah, makanya hadis Nabi menyatakan la yankasifani li mauti ahadin. Gitu. Itu terjadinya gerhana bukan karena apa? Bukan karena kematian atau bukan karena lahirnya seseorang, tapi apa? Itu merupakan ayatan min ayatillah. Kedua-duanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, kan gitu. Ya mungkin kalau dalam ilmu astronomi kan gitu ya, diteliti bahwasanya ketika terjadi gerhana ya antara matahari dan bulan dan bumi itu apa? Sejajar, kan gitu. Sehingga cahayanya tuh tertutup. Tapi itu menurut ilmu astronomi, tapi bicara hakikatnya bahwasanya ya Allah punya ketentuan gitu. Ketika ada terjadi seperti itu, kita bagaimana reaksinya? Apakah ingat itu bagian daripada tanda kekuasaan Allah? Apakah enggak? Kalau diingat ngapain? Fasallu wad'u. Ya, salatlah dan berdoa kepada Allah. Jadi memang ketika itu rame tuh. Ya rame. Orang-orang kafir itu menyebarkan berita bahwasanya terjadinya gerhana itu gara-gara apa? Meninggalnya anak Rasulullah, yaitu Ibrahim. Itu kalau nggak salah Ibrahim itu ya terakhir kali ya, atau ya kan disebutnya banyak dalam riwayat terakhir, karena itu adalah pernikahan Nabi dengan Maria Kiptiyah. Ya Nabi kan yang punya anak itu dari mana? Khadijah dan Maria Kiptiyah aja. Ya kalau dari Khadijah ada 6 anaknya, yaitu 1 dari Maria Kiptiyah, ada Ibrahim. Selebihnya dari
Khadijah tuh. Anak pertama Nabi Qasim, ya Qasim meninggal. Lalu Abdullah, ya Abdullah juga meninggal juga. Ada Zainab gitu. Ada Ummi Kulthum, ada Ruqayyah, gitu ada juga. Lalu ada Fatimah, kan gitu. Nah itu yang Ummi Kulthum sama Ruqayyah, kedua-duanya dinikahi oleh Utsman bin Affan, kan gitu. Makanya Sayyidina Utsman punya gelar apa? Dzunnurain, ya kan? Dzunnurain artinya yang punya dua cahaya. Karena apa? Dua anak Nabi, dua anak perempuan Nabi itu dinikahi oleh Sayyidina Utsman, ya. Kalau Sayyidina Utsman kan punya gelar Dzunnurain wal Hijratain, ya. Dua kali menikahi putri Nabi dan dua kali juga ngikut hijrah sama Nabi itu. Itu Qasim, Abdullah, ya, itu Zainab, Ummi Kulsum, ya, Ruqayyah, ya, Fatimah itu. Itu kalau Qasim, Abdullah yang meninggal masih kecil-kecil, gitu. Yang lain pun ya ketika dalam riwayat Ruqayyah ketika menikah kepada Sayyidina Utsman itu punya anak, ada juga punya anak, tapi anaknya artinya udah punya anak, berarti ada cucunya, ya, meninggal, nggak ada keturunan lagi. Tapi dalam riwayat ini yang punya keturunan dan sampai sekarang ada zuriyahnya Rasulullah dari siapa? Dari Fatimah, ya gitu. Tapi yang lain memang ya Qasim aja dalam riwayat 2 tahun, umur 2 tahun meninggal, kan gitu. Abdullah juga demikian, cuma berapa belas bulan gitu meninggal, gitu. Itu salah satu hikmah sebetulnya memang. Ya anak-anak laki-lakinya Rasulullah itu nggak ada yang sampai sampai dewasa, nggak ada. Qasim, Abdullah, ya, Ibrahim nggak ada, masih kecil-kecil meninggal. Ternyata ada hikmah memang di situ, gitu. Artinya ketika Rasulullah itu maksum, ya dipelihara tuh kemaksumannya Rasulullah. Andai kata ada anak Rasulullah laki-laki sampai gede, kan anak Nabi, ya, anak Nabi yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau itu anak jadi anak yang luar biasa kesolehannya, mau dijadiin apa dia, kan gitu. Sedangkan Nabi Muhammad aja udah Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup daripada Nabi. Kalau dia menjadi solehnya luar biasa, mau dijadiin apa? Mau dijadiin Nabi? Wah, nggak bisa kan, Khatamul Anbiya wal Mursalin, kan gitu. Lalu misalkan andai kata anak Nabi Muhammad itu yang laki-laki sampai gede tapi kagak semenggah misalkan gitu, lah berbahaya kemaksuman Rasulullah, kan. Masa anak Nabi Muhammad yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin jadi apa? Kagak semenggah, kan gitu. Makanya ada hikmah di situ kenapa anak laki-lakinya Rasulullah meninggal sejak kecil, ya. Yang ada sekarang dari keturunan Fatimah, gitu ya. Walaupun Arab itu mengenal istilah patrilineal, ya, dalam ilmu sosiologi kan kita kenal ada patrilineal, ada matrilineal, ya, garis kebapaan, ada garis keibuan. Kalau orang Arab itu kenalnya apa? Garis kebapaan, patrilineal, bukan matrilineal, gitu. Makanya ketika Rasulullah punya anak Fatimah, lalu keturunan-keturunan yang sekarang itu adalah dari Fatimah, ya. Zuriyah-zuriyahnya Rasulullah itu dari Siti Fatimah, bukan dari anak laki-lakinya, ya. Ya, karena ada sebagian memang yang tidak terlalu tidak terlalu menganggap lah gitu. Artinya keturunan-keturunan Rasulullah yang sekarang gitu, karena dianggapnya, karena orang Arab itu menganut garis patrilineal, garis kebapaan, bukan garis keibuan. Jadi nggak kuat nih gitu istilahnya gitu. Jadi banyak pendapat tuh. Saya pernah punya dosen tuh waktu di PTIQ, waktu itu ada salah satu ahli sejarah Indonesia, ya, gitu, termasuk ahli sejarah Islam, beliau udah meninggal dunia, perempuan, profesor doktor, ya. Beliau bilang, ya, saya tidak percaya dengan habaib, bukan. Beliau bilang bukan begitu, bukan saya nggak percaya, saya percaya, yakin, tapi saya khawatir yang pada ngaku itu, ya, kemuliaan Rasulullah itu akan menjadi apa? Ternodai karena mereka pada ngaku-ngaku gitu. Kalau dia bagus nggak apa-apa deh. Kan sekarang banyak juga yang kagak bagus dan gitu istilahnya. Dan beliau juga ngelihatnya, katanya ini garisnya garis matrilineal, bukan garis patrilineal, kan gitu.
Jadi agak ada yang kurang kuat katanya kalau dari segi tradisi orang Arab yang melihat garis kebapaan yang lebih kuat kan gitu ya. Jadi kalau anak dari keturunan anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki kan kuat kan gitu misalnya. Ya itu sih masalah bicara nasab ya. Rasulullah sendiri kan nggak pernah ngitung-ngitung urusan nasab, nggak boleh bahkan kita ngagul-ngagulin urusan nasab kita kan gitu ya. Jangan pernah bilang ini bapak saya, tapi bilang apa? Inilah saya kan gitu. Artinya itu banyak pelajaran dari situ, banyak hikmah ya. Dari 7 anak Rasulullah ya ternyata hanya 1 anak Rasulullah yang ya, punya keturunan sampai sekarang ya. Ya kita muliakan itu, kita wajib kita muliakan itu. Kita muliakan karena apanya? Ada darah Rasulullah. Apalagi ketika ada darah Rasulullahnya dan juga apanya? Kebagusan daripada apanya? Akhlaknya, itu ketakwaannya itu luar biasa, lebih kuat lagi. Ya gitu. Jadi orang kafir jahiliyah itu udah ngapain? Ya mengatakan bahwasanya gerhana itu terjadi karena meninggalnya Ibrahim bin Rasulullah ya. Anak Rasulullah itu Ibrahim meninggal dunia. Itu Ibrahim dari pasangan istri Rasulullah yang Maryah ya. Maryah Kibtiyah ya. Dalam riwayat ya Maryah Kibtiyah itu kan dari golongan orang-orang yang di luar, awal mulanya ahlul kitab gitu ya. Ya Maryah Kibtiyah itu ahli kitab itu. Jadi bukan memang Rasulullah nikahi lalu ketika itu diislamkan gitu. Ahlul kitab. Tapi memang dalam bab pernikahan menikah kepada ahlul kitab itu dibolehkan. Ahlul kitab ya yang penting. Ahlul kitab itu siapa? Artinya orang yang masih berpegang teguh kepada kitab samawi gitu ya. Ya misalkan ketika ada orang yang masih berpegang teguh kepada kitab samawi yang 4, entah itu Zabur atau Taurat atau Injil, nah itu ketika masih berpegang teguh kepada kitab-kitab samawi, menikah dengan orang-orang yang masih memegang ahlul kitab yang disebutnya dengan megang kitab-kitab samawi, boleh itu. Jadi kalau sekarang nggak bisa udah. Kalau misalkan dibilang nikah beda agama gitu ya, kan dia berpegang kepada kitab Injil, berarti apa? Boleh dong kita nikahin, kan Injil itu kitab samawi. Kita lihat dulu Injil yang sekarang kitab samawi bukan? Bukan. Kalau kitab samawi itu kitab yang turun berdasarkan wahyu dan isinya pun masih masih orisinil. Emang itu merupakan wahyu gitu. Kalau yang sekarang udah banyak ya revisian, dan itu udah banyak ya, tulisan-tulisan tangan, nggak bisa. Itu bukan termasuk kategori ahlul kitab. Kan ada yang mengatakan kita menikah dengan non muslim yang ketika itu masih berpegang kepada kitab Injil, itu sama hukumnya ketika kita menikah dengan ahlu kitab. Sebagaimana Rasulullah ketika itu menikah dengan Maryah Kibtiyah, itu beda kondisinya. Itu kitabnya kitab samawi itu. Hukmuha, adapun hukumnya, hukum daripada salat gerhana itu adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Walau limun faridin, sekalipun dewek-dewek sendirian, munfarid tuh salat. Wa yukrahu tarkuha, dan dimakruhkan meninggalkan salat gerhana tuh. Ya kan gerhana memang jarang-jarang terjadi ya. Cuma kan udah bisa diapain? Udah bisa diprediksi gitu. Kapan terjadi gerhana itu kan ahli-ahli astronomi juga emang udah info kepada kita, memberikan banyak informasi ya. Seperti di tahun 2019 kemarin tuh ada beberapa kali gerhana bulan kan, hampir 2 kali itu kalau nggak salah. Saya pernah bikin sholat gerhana 2 kali itu. Ini ketika ditinggalin kita nggak bikin gitu. Kita tahu ada informasi bahwasanya gitu ya. Ini ada pendapat yang kurang tepat nih. Ada yang kurang tepat pendapatnya. Katanya, ketika terjadi gerhana gitu ya, terjadi di Indonesia gitu ya.
Lalu misalkan ketika gerhana itu terjadi di Indonesia dan gerhana itu lebih dominan dilihat di satu daerah gitu ya. Misalnya di Indonesia bagian timur gitu ya. Kita nih di bagian yang barat tidak terlalu mendapatkan fenomena gerhana itu. Kan itu gerhananya kelihatannya di sono doang, sini kagak. Kita nggak usah sholat kan gitu. Nah, nggak gitu juga. Jadi ketika kita tahu itu ada gerhana, kan sekarang udah canggih ya. Gerhana itu di hari apa, tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa, udah ketahuan gitu. Seperti yang tahun 2019 itu pernah terjadi gerhana bulan jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi kira-kira sampai mau terbit fajar tuh waktunya terjadi gerhananya. Rentan waktu kira-kira sampai 2 jam. Itu udah ketahuan. Berarti apa? Kita kerjakan itu salat gerhana di waktu itu. Ya, itu hukumnya sunnah muakkadah tuh. Kan bicara sunnah muakkadah beda dengan sunnah biasa. Ya, ketahuan namanya juga muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang apa? Kuat. Yang sunnahnya itu melebihi daripada sunnah biasa. Itu. Wa tusanu jama'atan wa fil masjidi wa in dhaqa. Nah, disunahkan dikerjakan secara berjamaah dan di masjid ya. Wa in dhaqa, sekalipun apa? Sempit tuh. Sempit waktunya gitu. Ini menjadi apa? Menjadi kesunahan yang utama bagi kita untuk melaksanakan sholat gerhana. Jadi memang ya para imam, ya para hakim ketika dia tahu tentang bahwasanya akan terjadi gerhana, harusnya dia punya apa? Kewajiban itu untuk mengumumkan gitu kepada kaum muslimin dan muslimat bahwasanya terjadi gerhana gitu. Kalau sekarang justru malah kita lebih tahu lebih dulu karena ada media sosial kan gitu. Wah, gerhana nih kan gitu. Jadi jangan salah mengaplikasikan sikap kita ketika terjadi gerhana. Jadi orang gerhana justru malah pengen ngapain ya? Mengabadikan gitu, mengabadikan diapain? Foto dan sebagainya ya boleh-boleh saja untuk dokumentasi, tapi yang utama sebetulnya apa? Sholat tuh. Sunnahnya sunnah muakkadah, sholat gerhana tuh. Jadi apalagi kan ada bab-bab di dalam fikih ya yang kita udah pernah pelajari, pernah baca, cuman kita belum praktek tuh. Ya praktekin aja. Andai kata wah di masjid kagak ada yang bikin, bagaimana nih? Ya bikin aja nih. Komunitas ya turut-turut bikin. Atau kagak juga saya bikin sendiri di rumah dah. Karena tadi disebutnya apa? Walau limun faridin, sekalipun sholat gerhana itu dikerjakan secara sendirian. Tuh, itu masih apa? Masih dapat dia kesunahan. Walaupun nanti ada keafdolan ya setelah sholat gerhana itu ada apa? Ada khutbah tuh. Ya, khutbah mengingatkan kita tentang fenomena gerhana. Sunnah muakkadah itu. Jadi disunahkan berjamaah di masjid jikalau waktunya apa? Sempit tuh. Tapi kalau waktunya agak lama, memang apa? Ada kesunahan kita kemana? Sohro, apa sohro? Ke tanah lapang gitu. Jadi apa? Sholat sambil ngapain? Ya benar, karena masanya dibolehkannya sholat gerhana itu ketika terjadi gerhananya. Sudah mulai apa? Kelihatan udah mau gerhana, nah itu boleh sholat mulai. Nanti kapan habis waktunya? Ya ketika gerhananya sudah berlalu gitu. Jadi jangan sampai ada perilaku kita justru yang menyimpang dari perintah syariat ya. Ada gerhana orang suruh ngumpet, ya kan? Orang dulu kan begitu ya. Orang gerhana orang bunting suruh ngapain? Suruh ngumpet di kolong. Oh, ya. Entah takut anaknya belang gitu ya. Gitu. Ini belang kagak geseng gitu. Gitu. Jadi jangan salah perilaku kan gitu. Ada gerhana. Dan juga ada orang mengatakan wah ini gerhana
ada kepercayaan itu ya, seperti kepercayaannya orang kafir jahiliyah tuh. Ketika terjadi gerhana itu adalah dihubung-hubungkan dengan apa ya, itu tadi meninggalnya anak Rasulullah gitu. Kan ada juga di daerah itu yang menghubung-hubungkan gerhana itu dengan hal-hal yang sifatnya mistis gitu. Banyak juga masih. Padahal udah jelas sekali ayat Qur'annya itu surah Fussilat ayat 37 dan juga berkenaan dengan hadis Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan tentang fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan itu. Jadi hukumnya itu sunnah muakkadah nih. Ini bukan hanya kedar sunnah tapi sunnah muakkadah. Al hikmatu fiha, adapun hikmahnya, hikmah di dalam gerhana itu sendiri, tanbihu ubadis syamsi wal qamari ala annahuma musakhkharani mudhallalani walau kana ilahaini la dafa'an naqsa an nafsihima walam yumha nuruhuma. Jadi hikmah daripada gerhana itu ngapain? Tanbih. Apa tanbih? Nabbaha yunabbihu tanbih, peringatan tuh. Allah sedang memberikan peringatan kepada siapa? Ubadis syamsi wal qamari, para penghamba, orang-orang yang menyembah matahari dan bulan tuh. Allah lagi ngapain? Memberikan peringatan, tanbih ya. Jadi tanbih itu bukan peringatan biasa tapi apa? Peringatan keras, tanbih. Ala annahuma, atas apa sesungguhnya keduanya itu matahari ya, ketika apa namanya disembahnya itu matahari dan bulan, ala annahuma musakhkharani mudhallalani ya. Ada mengejek ya keduanya itu, apa, matahari dan bulan, mudhallalani, dan juga menganggap apa? Rendah. Walau kana ilahaini, jikalau keduanya, siapa? Matahari dan bulan itu ilahaini, Tuhan ya, karena mereka itu ngapain? Menyembah matahari dan menyembah bulan. La dafa'an naqsa, maka apa? Keduanya apa? Akan jauh daripada apa? Sifat kekurangan. An nafsihima, daripada dirinya sendiri, daripada matahari dan bulan tadi. Walam yumha nuruhuma, pasti kalau emang dia Tuhan ya cahaya kan apa? Tidak akan hilang, dia tetap ada terus. Ini peringatan ya kepada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Dan ternyata nggak apa, mereka kagak ingat juga, walaupun diingetin begitu, ditanbih, ada peringatan yang keras. Justru malah mereka menganggap, wah ini Tuhan kita marah. Ya begitu. Terjadi gerhana, mereka bilang apa? Oh, Tuhan kita marah ini, persembahan kita kurang banyak. Kan gitu kan? Di daerah tertentu ada yang masih menganggap seperti itu. Ketika dia mendewakan matahari, dia mendewakan rembulan, ketika terjadi gerhana, dianggap Tuhannya marah, persembahannya kurang banyak. Ya dibeliin lagi sajen gitu. Ini sebenarnya peringatan keras gitu ya. Harusnya kalau terjadi gerhana itu ngapain? Tadi fasallu wad'u. Ya. Salatlah dan berdoa tuh kepada Allah, mengingat bahwasanya peristiwa itu tidak akan terjadi di luar daripada kekuasaan Allah. Ya, pasti itu semuanya karena apa? Hakikat daripada kekuasaan Allah. Itu. Waktuha, adapun waktunya, kapan itu dia salat gerhana? Yadkhulu fihi ma bibtida'i taghayyur. Ya, masuk waktunya, masuk waktu gerhana matahari, waktu salat gerhana matahari atau bulan itu bibtida'i taghayyur, dimulai ketika apa? At-taghayyur, udah mulai berubah tuh. Ya, udah mulai berubah. Udah, kalau misalkan matahari agak ketutup, udah mulai ketutup, taghayyur namanya udah berubah, itu udah boleh mulai untuk salat tuh. Wa yakhruju fil kusub, dan habisnya itu waktu di dalam salat kusub, dalam salat gerhana matahari, bil injilai wa bi ghurubi syamsi kasifah ya. Bil injila berarti apa? Udah terbuka lagi, yang tadinya tertutup tuh mataharinya ya udah gelap, lalu ketika itu apa? Injila terbuka lagi, terang lagi, ya udah habis, udah nggak bisa lagi kita salat gerhana. Wa bi ghurubi syamsi kasifah, dan juga ketika apa? Terbenam matahari, udah habis sudah waktunya.
Wa fil khusufi, adapun di dalam gerhana rembulan, bil injilai wa bitulu'i syamsi la bitulu'il fajri. Ya, bil injila. Bil injila berarti apa? Udah terbuka lagi tuh ya, gerhana bulannya. Wa bitulu'i syamsi, atau terbit matahari. La bitulu'il fajri, bukan terbit fajar. Misalkan kalau terjadi gerhana rembulannya itu di sepertiga malam yang terakhir, misalnya jam 2:30 gitu. Jadi kalau emang udah lewat waktu fajar sedangkan dia masih ada gerhana, ya itu masih ada waktu untuk sholat gerhana. Jadi hilangnya bukan karena apa? Bukan karena terbit fajar. Tapi kalau udah terbit matahari, udah pasti apa? Udah habis waktu sholat gerhana. Tuh. Kalau baru timbang terbit fajar aja, itu masih boleh. Kalau emang itu masih terjadi gerhana, lalu ketika itu udah terbit fajar, kita masih boleh sholat gerhana tuh. Tapi ketika udah terbit matahari, dianggapnya udah gak ada lagi yang namanya gerhana bulan. Berarti udah gak ada lagi sholat gerhana bulan. Li'anna sultan al-qumari la yafutu illa bitulu'i syamsi. Karena sesungguhnya yang namanya bulan itu, ya kehebatannya bulan, kekuasaannya bulan tidak akan hilang kecuali apa? Ketika terbitnya matahari. Ya udah, nggak bisa tuh. Ya kan berlawanan dia. Berlawanan nggak? Berlawanan antara matahari dan bulan. Walaupun kadang-kadang kita sore-sore ingat bulan, kan kelihatan kadang ya. Atau pagi-pagi tuh kita ngeliat bulan, tapi matahari udah terbit, ya kagak dianggap apanya? Bulannya udah matahari, karena disebutnya li'anna sultanal qamari, karena kekuasaannya si rembulan itu akan apa? La yafut, tidak akan hilang kecuali apa? Illa bitulu'i syamsi. Ketika terbit matahari udah nggak dianggap itu bulan. Itu karena daerah kekuasaannya udah apa? Udah ganti sip. Dan gitu. Nah, ketika matahari bulan udah mulai bulan, berarti itu udah ganti sip. Jadi dengan sendirinya maka habislah waktu sholat gerhana bulan kalau matahari itu udah terbit gitu. Kaifiyatu sholatiha. Ya. Adapun kaifiyat ini, tata cara daripada sholat gerhana nih. Laha thalathu kaifiyatin. Ini ada 3 kaifiyat. Yang pertama, antusolliya rakaataini kasunnati subhi min ghairi tatwil. Yang pertama, sholat dia 2 rakaat seperti sunnah subuh, min ghairi tatwil, tanpa dipanjangin sholatnya. 2 rakaatnya sholat kayak seperti sholat sunnah subuh 2 rakaat. Ya seperti sholat sunnah biasanya deh. 2 rakaat tanpa memanjangkan rakaatnya. Ya, min ghairi tatwil. Singkat aja, soalnya sholat yang singkat 2 rakaat. Niat dia sholat gerhana. Usolli sunnatal apa? Ya kalau misalkan gerhananya gerhana matahari, usolli sunnatal kusuf kan gitu. Kalau misalkan gerhana bulan, usolli sunnatal khusuf, ya udah. Lalu dikerjain 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca surah andalan apa? Kuliah gitu. Rakaat kedua kulhu. Jadi udah tuh. Ketika terjadi gerhana lalu dia sholat. Andai kata misalkan di masjid nggak ada yang bikin, di masjid taklim nggak ada yang bikin, orang nggak ada yang bikin tuh. Sedangkan dia tahu wah itu gerhana, lalu dia sholat 2 rakaat dengan cara yang seperti itu, udah cakep. Itu cara yang pertama tuh. Yang kedua, antusolli rakaataini, dia sholat 2 rakaat min ghairi tatwilin, nggak panjang juga sholatnya, tidak memanjangkan rakaatnya, tapi apa? Bi ziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli rakaatin, dengan menambahkan ruku dan berdiri di setiap rakaat. Berarti dalam 1 rakaat 2 kali ruku. Fayakunu fi kulli rakaatin qiyamani, maka jadilah di setiap rakaat itu 2 kali diri, qiraatani, dan 2 kali ngebaca Fatihah, wa ruku'ani, dan 2 kali ruku. Wa tajibu qiraatul Fatihah fi kulli qiyamin, dan wajib hukumnya dia baca Al-Fatihah di setiap berdiri. Bagaimana caranya? Salatnya Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah, lalu baca
surah. Lalu apa? Ruku. Habis ruku i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca lagi surah. Lalu apa? Ruku. Habis ruku i'tidal baru sujud. Jadi setiap rakaat 2 kali diri. Tuh. Salatnya nggak terlalu panjang, biasa aja tuh. Cuman di setiap rakaat itu ditambahin ruku dan berdiri, jadi 2 kali. Adapun yang ketiga, kaifiat yang ketiga, wahiyal akmalu. Ini yang paling sempurna nih. Kalau kita mau ngerjain sholat gerhana, ini yang paling sempurna. Bahkan dalam riwayat Rasulullah pernah ngerjain sholat gerhana yang luar biasa panjang. Ntar nih di sini ada ceritanya. Yang paling sempurna antus sholli raka'ataini kal kaifiyati tsaniyah. Salat 2 rakaat seperti kaifiat yang nomor 2 tadi. Artinya apa? 2 kali ruku, 2 kali diri. Tapi apa? Walakin ma'at tatwil. Akan tetapi dibarengi juga dengan apa? Memanjangkan rakaatnya itu. Fil qiyamati bil qiraati, dirinya lama dengan bacaannya yang panjang. Wa tatwil fir ruku'ati was sajdati bit tasbih, dan juga ketika ruku, ketika sujud yang dia baca tasbihnya itu apa? Panjang, banyak yang dibaca. Gitu. Jadi yang lama bukan dirinya doang, rukunya juga lama. Sujudnya juga lama. Makanya kalau orang yang darah tinggi, kalau pengen ngikut sholat gerhana yang kaifiat yang ketiga ini yang akmal, hitung-hitungan dulu dah. Gitu. Sujudnya lama, bisa kagak bangun lagi tuh. Sekarang kalau bicara ukuran daripada panjang berdiri kayak apa? Tadi kan kaifiat yang paling sempurna adalah yang nomor 3 nih. Ini yang Rasulullah lakukan. Ukurannya gimana? Yang ketika berdiri lama itu al-qiyamul awal minar rakaatil ula suratul baqarah au qadruha. Panjang amat ya. Iya, jadi habis Fatihah apa? Surah Al-Baqarah. Segitu tinggi lamanya itu berdirinya. Lalu apa? Al-qiyamus tsani. Kan tadi habis rakaat habis Fatihah, di rakaat pertama nih masih habis Fatihah dia baca surahnya Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah kan ruku. Habis ruku, i'tidal, dia baca Fatihah lagi, dia baca apa? Baca surah lagi, surah Ali Imran. Tuh. Berarti emang luar biasa tuh. Al-Baqarahnya 2 juz setengah, 2 juz lebih kan itu. Lalu yang ketiga al-qiyamul awal, di rakaat yang kedua berdirinya pertama itu apa? Surah An-Nisa. Baca surah An-Nisa tuh. Lalu kan ruku, i'tidal, baca Fatihah lagi, baca surah lagi, surah Al-Maidah. Nah, itu kaifiat yang disebut yang ketiga tadi afdal. Ukuran panjangnya kayak apa? Kayak begitu. Coba dah kita ngerjain sholat gerhana begitu, besok kagak ada yang mau ngikut, panjang bener ya. Al-Baqarah gitu, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, 4 surat. Dan juga miqdarut tatwil fir ruku'ati wa mithluhu fi sajdati, ukuran panjang dan di dalam ruku dan juga di dalam sujudnya itu kira-kira ruku yang pertama min rokaatil ula, ruku yang pertama di rokaat yang pertama itu biqadri mi'ati ayatin min suratil Baqarah. Dia baca tasbihnya kira-kira banyaknya itu seukuran dengan 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, terus dia baca sekira-kira 100 ayat surah Al-Baqarah. Ruku tuh berarti lama banget rukunya, lama. Lalu ruku yang kedua kira-kira seukuran thamanina ayatan minha, kira-kira 80 ayat surah Al-Baqarah. Lalu ruku yang pertama di rakaat yang kedua biqadri sab'in, sekira-kira 70 ayat surah Al-Baqarah. Dan ruku yang kedua di rakaat yang kedua biqadri khamsin, sekedar kira-kira 50 ayat surah Al-Baqarah. Berarti lama banget rukunya. Sujudnya bagaimana? Ya begitu kira-kira. Sujud sama ruku panjangnya seperti itu. Kalau yang sujud yang tadi itu kira-kira 100 ayat surah Al-Baqarah. Lama, mungkin sujud lama tuh. Ya kita kalau terlalu lama begitu juga khawatir juga. Belum dah. Ya minimal
Kita baca misalkan di ruku 15 kali dah. Apanya? Tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 15 kali. Ini jangankan 15 kali, kita baca tasbih ruku 3 kali aja dengan bacaan yang tartil, makmum protes. Rukunya lama bener, sujudnya lama bener, padahal kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kan kita baca begitu ya. Maksudnya emang benar-benar kita lagi sujud, kita ingetin tasbihnya, lalu kita baca dengan tartil. Jadi protes. Ya karena kita kalau lagi sujud baca gimana? Subhanallah, 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 kan gitu. Coba dah, ngaku aja lagi sholat, kan gitu. Jarang kita sholat itu ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Coba, pernah nggak sholat begitu? Jarang. Paling kalau ada masalah doang. Lagi mepet banget nih urusan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, menangin pasangan pilihan saya, kan begitu. Waduh. Luar biasa itu. Giliran normal biasa bang kita sembahyang, tasbihnya subhanallah, 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 gitu. Ngaku aja dah, kan gitu. Nah itu ukuran panjang ruku dan sujud kira-kira begitu. Ya, sebagaimana berdirinya lama, ya ruku sujudnya juga lama juga tuh. Karena apa? Afdolnya sholat gerhana itu ketika dimulai gerhana, habisnya kapan? Habisnya gerhana, sholatnya habis. Ya kira-kira kalau gerhana 3 jam, ya sholat 3 jam itu. Gitu. Kira-kira begitu, kira-kira gitu. Nah ini ada beberapa masalah dalam sholat gerhana. Yang pertama, yusannul ghuslu laha la tazayyun. Disunahkan mandi. Ya mau sholat gerhana itu mandi dulu tuh. Tapi tidak disunahkan apa? At-tazayyun. Tidak disunahkan berhias. Jadi bukan pakai pakaian yang apa? Yang bagus-bagus, enggak. Jadi kalau sholat gerhana pakai baju yang jelek, yang rombeng aja. Gitu. Yang jelek, yang rombeng, yang bolong. Yang bolong kan mahal sekarang ya. Janda bolong mahal. Lalu gitu. Jadi yusannul ghuslu laha latazayun. Jadi nggak usah apa. Jadi pakaian yang sederhana. Dan juga yang kedua, yusannul jahru fil khusu fil qamari. Disunahkan kita jahar bacanya di lempengan gerhana bulan. Wal isroru fi kusufi syamsi, dan juga sir di dalam gerhana matahari. Sunahnya tuh. Andai kata di gerhana matahari lalu dia baca dengan jahar, ya boleh aja, tapi memang tidak disunahkan, jadi makruh. Yang ketiga, yusannu ayyaktubal imamu khutbataini, gitu. Disunahkan untuk berkhutbah ya. Si imam itu berkhutbah 2 kali khutbah, jadi kayak khutbah Jumat tuh. Ba'das sholat, jadi sholat dulu baru khutbah, sama seperti kayak sholat Id. Ya, sholat dulu baru khutbah. Pada sholati yahutsu fihima 'alal khairi. Ya, apa yang mesti disampaikan ketika khutbah itu ya kebaikan. Contoh apa? Min taubatin wa shadaqatin wa ghairi dzalik ya. Bicara tentang taubat, bicara tentang sedekah dan yang lainnya. Wa hiya ka khutbatil jum'ah fi arkani la fi syuruti. Sama dia seperti khutbah Jumat di dalam apanya? Rukunnya. Berarti mesti membawa rukun seperti khutbah Jumat. Apa? Pujian, sholawat, dan gitu. Membaca ayat, lalu nasihat, takwa, dan doa kepada muslimin dan muslimat. Itu rukun di bawah itu sama seperti khutbah Jumat. Nah, yang keempat, warabi'u tusannu sholatu munfaridan inda hudusi zalazila wa sawa'iqa wa rihin syadidatin. Disunahkan kita sholatnya itu munfarid sendiri, justru malah sunah sendiri. Jikalau terjadi apa? Zalazila, ada huru hara, keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk sholat berjamaah gitu. Waswa'iqa warihin syadidatin, ada angin kenceng, ya pokoknya ada bencana alam, atau ada zalazil, itu huru hara gitu. Nggak mungkin kalau kita sholat berjamaah. Ini kalau berjamaah nanti akan apa? Akan ada
ya corona dan sebagainya misalkan, itu sunnah sendiri aja. Tapi kalau misalkan dia bisa ngerjakan berjamaah lalu dia sholat sendirian, jadi makruh tuh. Karena sholat gerhana itu ya sunnah muakkadah yang afdolnya adalah dengan berjamaah. Ya, gitu tadi mungkin kalau nggak ada yang ngerjain ya kerjain. Ya walaupun hanya beberapa orang, ya itu kerjakan berjamaah gitu. Cuman kalau sholat munfarid jangan khutbah, jangan itu. Walaupun disunahkan khutbah, misalkan dia sholat gerhana sendirian, lalu dia khutbah, jangan. Nah, sendirian khutbah sampai mau dengerin dan begitu. Jadi kalau berdua bertiga masih boleh juga tuh. Yang dengerin berdua di khutbah ini masih boleh juga. Cuman kagak sebat ramana dikit. Nah, itu. Yang enak emang berjamaah tuh syiar jadinya. Sambil mengenalkan juga tuh tentang kesunahan sholat gerhana ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan itu ya. Babu sholatil istisqai, satu bab yang menjelaskan tentang sholat istisqa, sholat thalabus suqya, sholat minta hujan gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.